Hari ini gue mau challenge diri sendiri, hidup 24 jam di Jakarta tanpa dompet, cuma modal HP dan QRIs. Bayangin, di zaman serba digital kayak sekarang, apa masih perlu bawa dompet kemana-mana? Gue pengen buktiin, seberapa jauh sih kita bisa bertahan cuma dengan teknologi di genggaman. Semua kebutuhan, mulai dari makan, transportasi, sampai belanja, harus gue lakuin tanpa sentuh uang tunai atau kartu fisik sama sekali. Gak bawa uang cash, kartu ATM, atau kartu kredit. Semua pembayaran harus lewat scan kode QRIs. Jadi, apapun transaksinya, dari beli kopi pagi sampai bayar ojek online, semuanya wajib digital. Biasanya QRIs gampang di mall atau kafe, tapi gimana kalau di warung tenda, pasar tradisional, atau sama abang-abang keliling? Apakah mereka udah siap menerima pembayaran digital? Atau gue bakal kehabisan opsi makan siang cuma gara-gara nggak bawa uang tunai? Gue udah siapin saldo e-wallet dan pastiin internet aman. Semua aplikasi pembayaran udah gue update, saldo udah cukup buat seharian, dan paket data juga udah gue cek biar nggak mati gaya di tengah jalan. Deg-degan juga sih, gimana kalau sinyal hilang atau penjualnya belum punya QRIs? Tantangan terbesar bukan cuma soal teknologi, tapi juga kesiapan infrastruktur dan kebiasaan orang-orang di Jakarta. Tapi, challenge harus dijalanin. Gue pengen buktiin, udah seberapa siap sih Jakarta jadi kota cashless? Apakah semua lapisan masyarakat udah terbiasa dengan pembayaran digital? Atau masih banyak yang ragu-ragu? Ikutin perjalanan gue, dari yang mulus, sampai yang gagal total. Petualangan 24 jam QIS dimulai sekarang. Siap-siap, karena hari ini gue bakal ngetes seberapa digital dan cashlessnya Jakarta. Dan siapa tahu, lo juga jadi terinspirasi buat coba hidup tanpa dompet. Pagi ini, gue punya misi seru. Sarapan di warung nasi uduk pinggir jalan. Tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Biasanya kalau makan di warung kayak gini, kita pasti langsung siapin uang cash kan? Tapi sekarang, zaman udah berubah. Gue penasaran, apakah warung sederhana kayak gini udah bisa terima pembayaran digital? Sambil pesan nasi uduk, gue tanya ke ibu penjualnya, "Bu, bisa bayar pakai QRIs nggak?" Biasanya sih, jawaban yang gue dapet, "Waduh, belum bisa mas." Tapi hari ini, gue berharap ada kejutan. Ternyata beneran bisa. Di samping toples kerupuk, ada papan QRIs kecil yang siap dipakai. Gue langsung senyum-senyum sendiri, karena nggak nyangka warung sekecil ini udah melek teknologi. Prosesnya juga gampang banget. Tinggal scan QR code, masukin nominal sesuai harga nasi uduk, dan dalam hitungan detik, transaksi langsung sukses. Nggak perlu ribet cari uang, pas atau nunggu kembalian riseh. Si ibu penjual cerita, sejak pakai QRIs, hidupnya jadi lebih praktis. Nggak pusing lagi soal uang kembalian, pemasukan juga otomatis tercatat di aplikasi, dan pelanggan muda makin banyak yang mampir, karena bisa bayar digital. Gue jadi makin semangat, karena ternyata warung sederhana pun udah bisa ikut arus digitalisasi. Rasanya bangga banget lihat UMKM lokal, mulai beradaptasi sama teknologi. Sarapan kali ini bukan cuma soal rasa enak nasi uduknya, tapi juga pengalaman baru. Bukti nyata kalau kemajuan teknologi udah nyampe ke akar rumput, bahkan sampai ke warung-warung kecil di pinggir jalan. Kalau warung nasi uduk aja udah bisa digital, gue yakin UMKM lain di Indonesia pasti bisa juga. Yuk, dukung digitalisasi UMKM biar makin maju. Lanjut, gue harus ke Jakarta Selatan. Pilihan ojek online. Kali ini, gue coba bayar langsung ke driver pakai QRIs, bukan saldo aplikasi. Abangnya langsung setuju. "Bisa mas." Sampai tujuan, dia tunjukin kode QRIs di HP-nya. Scan, bayar, selesai, gak sampai 10 detik. Abangnya seneng, uang langsung masuk rekening, gak ribet setor tunai. Cashless bener-bener bikin hidup lebih simple, aman, dan efisien. Tantangan berikutnya, belanja di pasar tradisional. Gua keliling, tanya ke beberapa penjual sayur dan bumbu, semuanya masih cash. Hampir nyerah, akhirnya nemu kios kelontong kecil yang tempel stiker QRIs. Beli telur dan mie instan, bayar pakai QRIs, akhirnya misi pasar berhasil. Tapi jelas, adopsi QRIs di pasar tradisional masih minim. Banyak pedagang belum paham atau belum merasa butuh. PR besar buat semua pihak biar digitalisasi makin merata. Sore itu, seperti biasa, gue lagi pengen ngemil, dan akhirnya mutusin buat beli cimol ke abang keliling yang sering lewat depan rumah. Suasana sore di pinggir jalan selalu rame, apalagi sama aroma cimol yang baru digoreng, bikin gak tahan buat gak mampir. Pas gue mau bayar, ternyata sekarang abang cimol udah punya QRIs di gerobaknya. Tinggal scan barcode,
pilih nominal, dan transaksi langsung beres dalam hitungan detik. Nggak perlu ribet cari uang receh atau takut uang kotor, semuanya serba digital dan praktis. Setelah beli Cimol, gue jalan-jalan sebentar dan lewat depan masjid yang lagi renovasi. Di sana ada spanduk besar bertuliskan ajakan donasi, lengkap dengan kode QRIS yang dicetak jelas di spanduknya. Gue pun langsung coba sedekah digital. Tinggal scan QRIS di spanduk, masukin nominal, dan donasi langsung terkirim. Prosesnya sama mudahnya kayak beli Cimol tadi. Hai, nggak ada alasan buat nggak berbagi. Sekarang QRIS sudah jadi solusi buat berbagai transaksi, dari jajan Cimol di pinggir jalan, bayar parkir, sampai donasi sosial di masjid atau acara amal. Semua bisa dilakukan lewat satu aplikasi, tanpa ribet. Kata Abang Cimol, sejak pakai QRIS, jualan jadi lebih higienis karena nggak perlu pegang uang tunai, dan pastinya lebih praktis. Pembeli juga jadi lebih nyaman, apalagi di masa sekarang yang serba digital. Di masjid, panitia juga bilang donasi lewat QRIS bikin laporan keuangan lebih transparan dan gampang diaudit. Semua transaksi tercatat otomatis, jadi nggak ada lagi cerita kotak amal hilang atau uang kurang. Digitalisasi kayak QRIS ini bukan cuma soal gaya hidup modern, tapi juga soal kepraktisan, keamanan, dan transparansi. Dari jajan Cimol sampai donasi masjid, semuanya jadi lebih mudah dan terpercaya. Challenge hampir selesai, saatnya refleksi. Seharian ini, semua transaksi lancar pakai QRIS. Makan, belanja, transport, donasi. Praktis, efisien, dan semua tercatat rapi. Tapi, adopsi QRIS belum merata, terutama di pasar tradisional. Masih butuh cash cadangan, dan sinyal internet serta baterai HP jadi faktor krusial. Kalau sinyal hilang atau HP mati, kita lumpuh total. Tapi gue optimis, cashless society di Indonesia makin dekat, asal semua pihak kerja bareng. Kesimpulan, eksperimen ini buktiin ekonomi digital udah nyampe ke akar rumput. UMKM yang go digital bikin ekonomi makin kuat dan inklusif. Yuk, dukung UMKM sekitar kita buat adopsi QRIS. Tanya dan pakai QRIS setiap belanja. Konsumen aktif bantu mereka makin percaya diri. Buat pelaku usaha, jangan takut coba teknologi. Daftar QRIS gampang, manfaatnya banyak. Mulai dari diri sendiri, dukung digitalisasi demi Indonesia yang lebih maju.